وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Radas Manhal dan segenap keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah kepadanya. Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Allah kumpulkan dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah fi hadhihi lailah, di malam hari yang berkah ini, litabarruk, untuk mengambil berkah juga, kita akan berbicara ma yata'allaqu bil udhiyah, yang berhubungan dengan kurban. Karena kita sudah berada di bulan Dzulhijjah dan beberapa hari lagi akan memasuki daripada Idul Adha. Dalam bulan Dzulhijjah ini ada dua momen penting dalam Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan yang kedua al-udhiyah. Dan yang pertama pelaksanaan ibadah haji, ya kita doakan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita. Kita doakan buat jamaah kita, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan segala urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah dan kembali ke tanah air, ke negaranya masing-masing, membawa haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon buat kita yang belum untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian momen yang kedua al-udhiyah, pelaksanaan kurban. Dan insyaallah kita akan berbicara secara ringkas dan padat insyaallah. Kurban ini asal anjurannya adalah dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang terpendek dalam Al-Quran, cuma ada 3 ayat. Wa insyaallah hampir semuanya, mayoritas sudah hafal, betul? Yang belum hafal kebangetan berarti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, Allah berfirman, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-Kautsar. Sebagian ahli tafsir memaknai al-Kautsar al-khair al-kathir, kebaikan yang sangat banyak.
sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dijadikan sebagai seorang nabi, dijadikan sebagai seorang rasul, habibullah, kekasih Allah, sebagai afdalul makhlukin, makhluk Allah yang paling Allah cintai dari segala-galanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi segala kebaikan Allah berikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir memaknai Al-Kautsar dalam ayat tersebut adalah telaga Kautsar. Telaga Kautsar, telaga Kautsar disifati oleh Nabi. Tadi doa dalam Maulid Ad-Dibai kita baca, ahla minal asal wa abyadu minal laban man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Telaga Kautsar disifati oleh Nabi lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meminum satu teguk saja dari telaga Kautsar, lam yadhma' ba'daha abada, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ditakdir sama Allah minum dari telaga Kautsar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lanjutan ayat yang setelahnya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salata Idul Adha, wanhar ay wanharil udhiyah. Fasalli maka salatlah, li rabbika untuk Tuhanmu. Makna atau yang dimaksud dengan salat dalam ayat tersebut ala asharil aqwal, menurut pendapat yang paling masyhur dari karangan para ulama ahli tafsir, adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha, sehingga para ulama berpendapat kedudukan salat Idul Adha afdalu, lebih utama min salati Idul Fitri. Kenapa? Karena anjurannya disebutkan di dalam Al-Quran. Beda dengan takbirnya. Kalau takbir mursal Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursal Idul Adha. Idul Adha takbir terbagi dua, mursal wa mughayyad. Kalau mursal itu terbebas, ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan mulai masuk takbir mursal? Mulai tenggelam matahari, masuk maghrib, malam takbiran. Malam takbir masuk maghrib, udah mulai sunnah mengumandangkan takbir. Sampai kapan? Sampai takbiratul ihram, mengerjakan salat Id. Sampai besok berarti itu. Ini takbir mursal. Arti mursal apa? Sunnah, dikumandangkan kapan saja dan di mana saja, baik di masjid maupun di musalla, di rumah maupun di jalanan, bahkan di pasar sekalipun tetap sunnah mengumandangkan takbir. Di mana tempat, enggak terikat, asal bukan tempat yang mustakbir, yang menjijikan. Di kamar mandi jangan takbir itu namanya takbir mursal. Ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Ulama mengatakan takbir mursal Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursal Idul Adha. Kenapa? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah satu ayat, Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat tersebut, takbir dalam ayat tersebut takbir anjuran untuk Idul Fitr, namanya takbir mursal. Bagian yang kedua ada takbir mughayyad, dan itu hanya khusus ada pada Idul Adha saja. Apa takbir mughayyad? Yataghayyad ba'da salawat, terikat dikumandangkan sunnah setelah mengerjakan salat fardhan kanat au naflan, baik salat wajib maupun salat sunnah, adaan am qadhaan, baik salatnya adaan maupun qadhaan, walau janazah, bahkan setelah salat jenazah sekalipun. Kapan mulai takbir mughayyad itu?
yaitu dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da sholatis subuh, setelah mengerjakan sholat subuh. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa tuh? Namanya hari Arafah. Hari Arafah, hari yang azim, yang mulia, yang kita dianjurkan buat puasa pada hari Arafah. Pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik buat diri kita, buat keluarga kita, sampaikan nanti biar puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, hari yang luar biasa, yang Nabi pernah ditanya dalam riwayat Muslim. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang fadilah, keutamaan hari Arafah. Nabi mengatakan yukaffiru dzunub sanatain, dapat menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lu bayangin tuh, yang gagap puasa kebangetan berarti. Pasang niat yang baik, pasang niat yang baik dari sekarang. Niat insya Allah, Allah takdir kita besok puasa pada hari Arafah, menggugurkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau setahun yang lalu jelas udah kita lakuin, betul. Tapi kalau setahun yang akan datang gimana tuh? Maksudnya apa? Belum kita lakukan. Di sini ulama mengatakan bisyarah, kabar gembira bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Yang pertama, kabar gembiranya umurnya bakal dipanjangin sama Allah. Bakal dipanjangin sama Allah minimal sampai tahun depan hidup dia. Itu minimal. Yang kedua, bisyarah, kabar gembiranya apabila dia tergelincir melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, ditakdir sama Allah menjadi orang yang segera langsung bertobat kepada Allah. Dengan bertobat, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah pasang niat yang baik itu. Jadi takbir muqayyad dimulai dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah ba'da sholatis subuh, setelah mengerjakan sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebelum membaca zikir yang biasa kita baca, takbir langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, seterusnya. Terus tuh, sholat apa aja? Jam 9-nya sholat duha, habis sholat duha takbir sunnah. Sampai kapan takbir muqayyad? Sampai akhir hari tasyrik ba'da sholatil asar, tanggal 13 Dzulhijjah, setelah mengerjakan sholat asar, terakhir di situ. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ay wanharil udhiyah, dan sembelihlah hewan kurban. Apa yang dimaksud dengan al-udhiyah secara syar'an? Ulama mengatakan ma yudhbahu minan na'am takarruban ilallah subhanahu wa ta'ala fi yaumi 'idil adha wa ayyamit tasyrik. Jadi yang dimaksud dengan kurban itu yang disembelih dari binatang ternak yang 3. Yang 3 aja tuh yang ada zakatnya. Apa yang 3? Onta, sapi, masuk ke kerbau jenisnya, juga kambing. Takarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kapan waktunya? Pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Sehingga dalam kitab Al-Bajuri sebutkan anna quyudal udhiyati salasatun. Ikatan kurban cuma 3. Yang pertama, kaunuha minan na'am, harus dengan binatang ternak yang 3 yang ada zakatnya. Yang ada zakatnya cuma 3 doang tuh. Onta, sapi, sama kambing. Kalau ayam ada zakatnya enggak? Enggak ada. Berarti enggak sah dijadikan Ini jumhur, pendapat jumhurul ulama, mayoritas kebanyakan para ulama, enggak sah kurban kecuali hewan yang 3. Di sini ada pendapat riwayat dari Abdullah bin Abbas mengatakan yakfi iragatud dam walau min dajajah au awaz. Kata Abdullah bin Abbas, enggak apa-apa, cukup dibilang yang penting ada pengaliran darah, penyembelihan, walaupun kurbannya pakai ayam, pakai bebek, enggak apa-apa dibilang. Ini pendapat lemah.
Jumhur ulama mengatakan tidak sah kecuali kurban dengan yang 3 tadi. Imam Bajuri bilang begini, wa kana syekhuna ya'murul faqir bitaglidihi. Imam Bajuri bilang guru kami memerintahkan kepada orang yang nggak mampu kurban untuk dia bertaglid mengikuti pendapat madhab Ibn Abbas. Allah, belum kurban nih, dari lahir sampai tua belum kurban, cuma makan doang yang kurban ya. Kurban belum pernah. Kata gurunya Imam Bajuri, nggak apa-apa dah taglid ngikutin pendapat madhab Ibn Abbas. Ke pasar Bayoran beli ayam sana, ayam jago, cuma jangan bawa ke masjid ya. Masjid musola kagak terima ayam, bawa ke rumah aja, potong di rumah aja, potong di rumah, sembelih dah. Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni, ya Allah ini kurban saya terima. Siangin sama bininya, ya dia potong-potong, mentah dibagiin saudaranya, tangganya, bagiin dah. Jangan ngomong-ngomong nih kurban saya, jangan. Bingung ada sayapnya ya. Ya udah, begitu aja. Dikiaskan dengan kurban akikah. Dikiaskan dengan kurban sehingga ada ungkapan aik bidika ala madhabi Ibni Abbas. Berakikahlah kamu walaupun dengan ayam jago menurut madhab Ibn Abbas. Ya nggak apa-apa. Kata guru Imam Bajuri bilang tuh, belum akikah, nggak apa-apa dah. Orang yang nggak mampu akikah taglid ngikuti pendapat madhab Ibn Abbas. Dulu semasa kecilnya orang tua belum mengakikahkan karena keadaan mungkin. Kan sunnah setelah kita balik mengakikahkan sendiri diri kita. Belum mampu juga, belum punya duit, kambing 2 biji mahal. Kata guru Imam Bajuri, ya udah dah, udah tua masa belum akikah, nggak apa-apa taglid ngikutin pendapat madhab Ibn Abbas. Kemana? Bayoran. Beli ayam jago 2 biji, dipotong niatin akikah, dimasak sama bininya, dibikin semur, masya Allah. Udah matang bawa kemari juga boleh saat ya? Iya. Bagiin dah tetangga misalnya. Mentadi tuh jangan ngomong-ngomong nih akikah, jangan. Yang makan bingung ada sayapnya akikah. Kambing nggak ada sayapnya. Li amali nafsi, untuk amal pribadi. Cuma jumhur ulama mengatakan nggak sah kurban, nggak sah akikah kecuali dengan hewan yang 3 tadi. Kemudian secara singkat, hewan yang 3 tadi yang kita jadikan kurban juga harus ada syaratnya, baik dari segi umur maupun dari segi fisik yang sah untuk kita jadikan kurban. Singkat, kambing. Kambing terbagi 2 jenisnya, ada dha'nun, ada ma'zun. Ada jenis kambing domba, ada jenis kambing yang bukan domba. Jenis domba jelas dengan berbagai macam jenisnya. Domba macam-macam tuh. Ada domba gibas, domba Garut, domba gembel yang kecil dia. Bener ya? Iya, domba kacangan namanya tuh. Iya. Domba yang bulunya apa? Gimbal. Yang bulunya wol. Pokoknya jenis macam domba, macam apa aja. Kalau hewannya yang dikurbankan kambing-kambing domba, syaratnya yang pertama umurnya setahun lebih. Yang sah dijadikan setahun lebih. Atau boleh kurang dari setahun dengan syarat di atas 6 bulan dan gigi depannya sudah ada yang copot, yang tanggal. Asqatat mugaddam asnani. Udah kupak bahasa kitanya. Baru 9 bulan gigi depannya udah ada yang copot, boleh dijadikan kurban. Itu kambing domba. Yang kedua, kalau kambingnya berupa kambing ma'zun selain kambing domba dengan berbagai macam jenisnya, ada banyak. Kambing Jawa, kambing kacang, kambing lagi etawa, itu jenis selain syaratnya umur aja 2 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih, onta 5 tahun lebih. Loh, kita kan nggak paham umur kambing, betul? Kita main beli-beli aja kan. Bagaimana caranya? Ulama mengatakan boleh ya'tamid, dia bersandar
kepada ucapan penjual dengan catat nih kambing dari kecil sama dia, dipiara sama dia. Itu yang pertama. Kalau nggak begitu, boleh ya'tamid ala gauli ahlil khibrah, dengan kita bersandar ucapan orang yang paham pengalaman. Oh, ini udah cukup umur, ya udah bismillah. Kalau misalnya dia bohong, antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diperhatikan daripada syaratnya. Artinya apa? Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak sah kurbannya. Kalau kurbannya nggak sah, artinya apa? Artinya bukan jadi bangke dagingnya, bukan. Nggak dapat fadilah kurban, cuma dapat pahala sedekah biasa. Ya dapat pahala dapat, tapi sedekah biasa. Kayak sekarang ente motong kambing, dagingnya dibagi-bagiin ke orang, dapat pahala gitu? Dapat, tapi bukan pahala pahala kurban luar biasa. Nabi katakan apa? Ma'amil ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabba ilallah min iragatid dam. Amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan anak Adam pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwasanya nanti hewan yang dikurbankan menjadi kendaraan dia pada hari kiamat, lewatin jembatan Siratal Mustaqim. Dalam riwayat yang lain, satu bulu dari hewan kurbannya diganjar sama Allah baginya satu kebaikan pahala, kiasan tentang banyaknya pahala. Kalau hewan kurban kita enggak sesuai dengan syariat, ulama mengatakan enggak sah kurbannya. Kalau enggak sah, ya sedekah biasa, enggak dapat fadilah sayang. Kemudian secara ringkas dari segi fisik, ada beberapa aib dari hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Nabi SAW bersabda, arba'atun la tujzi fil adhahi. Kata Nabi, ada 4 yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, al-marid al-bayyin maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Di pojokan ngerengket, diem aja. Kasih makan nggak mau, kasih minum, dikasih apa aja nggak mau, dikasih kebab nggak mau. Zaman sekarang keren-keren kambingnya nih, kasih duit emang gak mau kambing, ya nggak mau, udah diem, berarti sakitnya parah, nih nggak sah jadikan kurban. Tapi kalau cuma pilek-pilek doang masih mau makan, sah. Yang kedua kata ulama, wal arja al bayyin arajuha, hewan yang kakinya pincang, yang jelas pincangnya, yang berat, dibawa sama dia berat. Wa min babil aula, yang lebih-lebih kalau kakinya patah, tidak sah dijadikan kurban. Yang ketiga kata Nabi, wal a'war al bayyin awaruha, hewan yang matanya rusak, yang picek matanya. Wa min babil aula al a'ma, yang matanya buta, enggak melihat, enggak sah dijadikan kurban. Yang keempat kata Nabi, wal ajfa allati la tungi, hewan yang sangat kurus, mana orang lihat ya ini memang ada dagingnya. Ada lagi yang lewat ibu-ibu, ya ini paling sekilo dagingnya, saking kurus, ini enggak sah dijadikan kurban. Pilih yang cakep kata Nabi, pilih yang cakep, apalagi yang terkumpul 3 sifat, ini paling mantep, paling afdal, sepakat para ulama. Apa? Yang pertama jenisnya laki-laki, yang kedua adalah saminan gemuk, yang ketiga adalah bayadan, warnanya warna putih. Ini 3 sifat kurban yang paling afdal. Yang pertama apa? Jenisnya laki-laki, yang kedua gemuk, ketiga warnanya putih. Nah, ini menunjukkan kurban dengan hewan perempuan hukumnya boleh. Kurban dengan hewan perempuan hukumnya boleh, dengan catatan enggak hamil. Enggak hamil. Kalau lagi hamil enggak boleh. Tapi kalau yang kurban ibu-ibu hamil enggak apa-apa. Apa-apa. Yang kurban ibu-ibu hamil enggak apa-apa. Yang enggak boleh kambingnya yang hamil, enggak sah. Ibn Hajar mengatakan ada musyiha, enggak sah. Ya, karena dikatakan aib di situ. Kemudian singkat, ya 5 menit lagi, enggak apa-apa. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika menyembelih, ini penting. Enggak mesti sembelih hewan kurban, ente motong ayam di rumah sama. Ini 5 sunnah dipraktekin.
Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah, meninggalkan hukumnya makruh. Dalam mazhab kita hukumnya sunnah, meninggalkan hukumnya makruh. Dalam mazhab yang lain wajibatun, wajib baca bismillah. Yang kedua berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, meninggalkannya makruh. Yang ketiga sunnah at-takbir, membaca walau marrah, walaupun sekali, yang paling sempurna 3 kali. Yang keempat sunnahnya menghadap kiblat, hewannya diarahkan kiblat, kakinya yang motong juga menghadap kiblat. Jangan main gampang-gampangan. Ini kita nyari enakan di sini, bukan ya. Enakan tapi menghadap kiblat. Yang kelima sunnahnya membaca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatakabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatakabbal. Kalau korban baca Allahumma hadhihi udhiya fulan bin fulan fatakabbal minhu ya karim. Nah, begitu ya. Ini 5 daripada sunnah ketika menyembelih. Kemudian sedikit tambahan, boleh gak kita menyertakan orang lain untuk pahala kurban kita? Boleh. Nyertain buat saudara kita, keluarga kita, boleh. Misalnya saya kurban 1 kambing, saya niatin, ya Allah nih pahalanya kirimin juga buat orang tua saya, pahalanya buat keluarga saya, buat kawan-kawan saya, buat satu kampung saya umat Islam. Boleh, nggak apa-apa. Menyertakan pahala buat orang lain juga boleh. Sebagaimana ibaratnya, lau asyraka ghairahu fi thawabi udhiyatihi, apabila seorang menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya, ka'an qala, seperti dia mengatakan anni, pahalanya buat saya, wa an fulan, untuk fulan, wa an ahli baiti, untuk keluarga saya, jazah, maka hukumnya boleh, wa hasala thawabu lil jami', dan semuanya dapat pahala. Jadi begitu, 1 kambing buat 1 orang, 7 sapi maksimal buat 7 orang. Jangan 1 kambing rame-rame, jangan. Iya. Jangan. Iya. Al-mu'tamad 1 kambing buat 1 orang. Yang boleh apa? Menyertakan pahala aja. Hah? Bininya banyak. Ya nggak apa-apa, kurbannya 1 buat saya, tapi saya menyertakan orang lain dalam mendapatkan pahala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yubarik lana fi hadzal majlis al mubarak. Mudah-mudahan yu'tina al-istiqamah ala hudur majalisil alim, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya ada pertanyaan, fadhal. Nah, untuk berkurban boleh nggak kalau untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita masukin dalam misalkan sapi 7 orang, kita masuk orang tua kita, yang pertama tidak. Terus yang kedua, lebih afdol mana, di rumah atau di masjid untuk berkurban? 2 pertanyaan terakhir. Boleh gak kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal? Nah, di sini ulama mengatakan kalau si mayit di masa hidupnya pernah berwasiat, pernah apa? Berwasiat, pernah mengizinkan nanti kalau meninggal boleh dikurbankan segala macam buat saya, maka sepakat para ulama hukumnya itu adalah boleh. Adapun kalau tanpa izin, tanpa wasiat, atau kebanyakan kita nggak tahu lah dia pernah izin atau wasiat, banyak gitu ya. Bagaimana hukumnya? Al-mu'tamad, terkuat pendapat dalam mazhab kita itu nggak sah. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan memperbolehkan. Paham ya? Tapi al-mu'tamad yang terkuat mengatakan nggak boleh. Di antara yang memperbolehkan ya Al-Imam Khatib Syarbini dalam Hasyiah Al-Ighna disebutkan bahwasanya boleh di situ. Ya, dikatakan seperti itu. Tapi ala kulli hal ini pendapat. Tapi mu'tamad dikatakan kalau tidak ada wasiat izin sebelumnya maka tidak boleh. Lalu kita menyikapi gimana? Ya secara antum, selagi ada ulama yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi yang lebih pasnya lagi, ya al-ishtirak fi shawab, menyertakan di dalam pahala kurban kita. Itu aja. Ya.
Nah, ulama yang mengatakan nggak boleh, jangan, karena nggak ada wasiat, nggak ada pesan. Karena berkurban untuk orang lain harus biiznihi, dengan izinnya. Nah, begitu. Jadi nggak usah masuk dari itu juga. Ya, karena ya pendapat yang mu'tabar nggak boleh, karena nggak diketahui izinnya. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Ini masalah khilafiyah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan mayoritas kalau nggak ada wasiat, nggak ada izin, nggak boleh. Ya. Nah, tapi ada pendapat sebagian yang mengatakan boleh. Bagaimana kita menyikapi? Yang pertama Anda bilang terserah. Selagi ada ulama yang mengatakan boleh, ente masukin nggak apa-apa. Tapi yang lebih hati-hati, karena ini al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, ya udah al-ishtirak fi thawab, menyertakan dalam pahalanya. Kurban saya Allah, pahalanya kirimin buat orang tua saya. Nah, itu sepakat boleh di situ. Tasadduq lil mayyit. Ini yang pertama. Yang kedua itu apa? Bagaimana yang paling afdal, kurban di masjid atau di rumah? Ini dua-duanya nggak jadi masalah. Yang penting tuh kurbannya itu disalurkan ya, begitu. Tapi lihat, kalau misalnya di rumah merepotkan kita, atau ada omongan segala macam untuk menghindari fitnah, tuhmah segala macam, karena masyarakat begitu kadang-kadang ya. Nah, tapi kalau misalnya kita anggap apa biasa, di rumah toh kita nyebarin juga kepada orang-orang yang lain, pas, ya nggak jadi masalah. Jadi ala hasab, menurut daripada yang pasnya buat inti aja begitu. Nggak ada tuntunan dalam syariat mesti di masjid, mesti di rumah, nggak. Dimanapun nggak jadi masalah. Yang penting dalam pembagiannya, orang lebih senang, wah gue di sini dapat, alhamdulillah gitu. Karena misalnya kita khawatir ntar di masjid misalnya tangga kita ada yang bagian. Tapi kalau kita motong di rumah, rata bagian, misalnya begitu ya. Itu ya menurut kita begitu lebih afdal begitu. Iya. Ala hasab. Jadi nggak ada tuntunan dalam syariat mesti di masjid, mesti di rumah, nggak ada, bebas. Ya. Lagi. Ayo fadhal. Masalah kulit boleh nggak dijual? Iya. Bagaimana hukum daripada menjual hewan kurban? Kalau masalah kulit, Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa memang nggak boleh ya untuk kita menjual daripada hewan kurban kita, baik kurban wajib maupun kurban sunnah, nggak boleh. Jelas kalau yang kurban nggak boleh menjual apapun dari kurbannya dia, bahkan tanduknya nggak boleh. Yang nggak berharga tanduknya, kulit masih berharga, ya nggak boleh. Yang nggak berharga pun nggak boleh. Lalu bagaimana kalau kita dapeti daging kurban atau kulit kurban atau kepala, boleh nggak kita jual? Nah, di sini ulama bilang dibedain ya. Yang pertama itu yang kurbannya, Kalau yang kurbannya mutlak nggak boleh dijual sama sekali, ya nggak boleh dijual sama sekali. Yang kedua, pembahasan seorang mendapatkan daging kurban atau kulit kurban atau kepala misalnya. Bagaimana hukumnya? Ulama bilang kalau yang dapat itu fakir atau miskin. Orang yang fakir atau miskin boleh melakukan 3 hal. Entah dia makan, dia bagikan lagi kepada orang, atau dia jual. Kalau yang mendapat kurban bukan orang fakir dan bukan orang miskin, karena kurban boleh kita berikan walaupun kepada bukan orang miskin, orang kaya sekalipun nggak apa-apa, kita kasih daging kurban. Yang dapat bukan orang miskin atau bukan fakir, maka 2 saja yang diperbolehkan, dia makan atau dia berikan lagi kepada orang lain setelah ya. Jual nggak nggak boleh. Lalu bagaimana hukum kulit kurban? Kan banyak di masjid itu ya, kulit segala macam, katanya jual nggak boleh. Di sini ulama yang paling akhwat, yang paling hati-hati, ini kita baca referensi banyak ya, diantaranya musyawarah para pondok-pondok pesantren, kita baca yang paling hati-hati begini aja. Lihat panitia itu ada gak yang miskin, yang fakir, kulitnya serahkan dulu kepada dia, tar dia yang jual sama tengkulak. Itu yang paling aman, yang paling aman begitu ya, itu yang paling aman. Siapa di antara panitia ada gak yang miskin yang fakir? Ya bukan berarti buat dia semua, ya udah ada perjanjian sebelumnya ya, cuma lu yang numpang jual aja biar hukumnya sah, jual belinya serahin dulu dia, ntar lu yang transaksi itu ya, yang
yang jual sama tengkulak. Dia ntar saya jual, saya beli, selesai. Itu hukumnya boleh seperti itu. Karena nggak diperbolehkan menjual dari daging kurban kecuali orang yang fakir dan orang yang miskin. Sekedar tambahan. Kemudian daging kurban nggak boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam. Ingat tuh. Kenapa? Li'annaha diyafatullah lil muslimin, karena kurban ini jamuan Allah untuk orang Islam. Timbul pertanyaan, kalau begitu Islam nggak toleransi? Bukan bab toleransi di sini. Inisiatif dari panitia, dari pengurus kurban. Artinya apa? Kalau misalnya ini kurbannya sah semua, ya bukan, ntar akan dibahas. Nggak ada, ya udah inisiatif beli daging misalnya. Ada tetangga yang bukan Islam, kayaknya mesti dikasih nih ya. Enak cium baunya doang nih, ya segala macam, kasih berapa kilo, ya udah beli dari daging di pasar, bukan dari daging kurban. Itu yang pertama, inisiatif. Yang kedua, boleh kadang-kadang ada orang nitipin kambing atau hewan yang nggak jelas. Kadang-kadang orang non Muslim yang kaya juga ngasih ya. Atau misalnya dari PT nggak jelas namanya, dari PT ini kurban siapa, nggak sah, harus jelas. Ya udah potong di situ, dagingnya itu bisain kasih kepada yang bukan semuanya. Maksudnya diambil dagingnya dari situ. Jelas ya? Jadi nggak boleh daging kurban yang sah diberikan kepada li ghairil muslimin, karena kurban li'annaha diyafatullah lil muslimin, jamuan Allah untuk orang Islam. Jadi pinternya, cerdasnya ya pengurus itu tuh. Ya, di situ. Ada lagi? 6. Ya, tadi tuh tadi katakan tuh. Ya, kalau bisa dari daging yang tadi, yang nggak sah kurban tuh, dari hadiah dari PT, ya nggak jelas siapa. Kemudian orang yang bukan Islam ngasih kadang-kadang tuh, itu aja tuh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, dimakan situ. Atau kalau misalnya nggak ada, perhatiin ya. Kalau misalnya nggak ada, ini kan panitia yadul amanah, ya yadul amanah. Kalau misalnya nggak ada, wah panitia buat makan siang nih ya, nasi padang kayaknya kemahalan, nggak ada modal lagi nih, mesti dimasak aja nih. Ya udah, diambil beberapa daging, diserahkan dulu kepada seorang di antara mereka. Ya, ini buat kamu, ntar dia buat bagi-bagi tuh, nggak jadi masalah di situ. Mungkin Bib, kalau kulit bisa juga kali dijual nanti hasilnya buat makan panitia. Boleh, nggak jadi masalah. Dengan catatan cara jual beli yang sah tadi tuh. Serahkan dulu kepada yang miskin dulu. Nggak jadi masalah. Buat makan siang atau nggak jadi, boleh di situ. Hukumnya boleh. Terus perlu ini nggak? Ada lagi? Perlu ada ijab kabul nggak tuh? Buat apa itu? Ijab kabul ya, untuk menyerahkan kambing. Iya, penyerahan daripada hewan kambing untuk dititipkan pemotongan itu ya. Kalau dari segi niat sebenarnya cukup ya untuk seorang berniat ini hewan kurbannya dia, ya. Hewan kurbannya dia. Nanti dititipkan kepada masjid, ya. Maksudnya pakai ijab kabul gitu, saya serahkan untuk dipotong di masjid. Nah, ini nggak disyaratkan demikian. Nggak harus dibicarakan begitu, ya. Kalau dia nanti salah mengucap itu bisa korban wajib dan nggak bisa dimakan tuh tadi. Nah, itu yang masalah. Begini ya, korban ini ada yang korban wajib, ada yang korban sunnah. Kapan itu korban? Ini penting. Kapan korban itu bisa dihukumi menjadi korban wajib? Nah, di sini dikatakan bahwasanya la tajibul udhiyatu illa bin nadar. Nggak menjadi wajib kurban itu kecuali apabila dinazarkan hakikatan au hukman, baik nazar hakikat atau nazar hukman. Artinya apa? Nazar hakikat itu hakikat ucapannya ucapan nazar. Orang bilang begini, dia pengen nazar besok kurban, jadi wajib. Atau kambingnya udah ada, dia mengatakan lillah alayya an udhhiya bihadhi, wajib bagiku berkurban dengan kambing. Itu ucapan nazar, jelas menjadi kurban wajib. Au hukman atau nazar hukman, ucapannya bukan ucapan nazar tapi dihukumi oleh syariat bagaikan seperti nazar, menjadi kurban wajib. Seperti apa? Ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan ini hewan sebagai hewan kurban. Fal ja'lu bimanzilatin nazar,
maka kalimat ja'al menjadikan itu kedudukannya sama dengan nazar. Bahkan bal mata qala, kapan orang bilang hadhihi udhiyah, ini adalah hewan kurban, sorot wajibah, maka menjadi kurban ini sepakat Ibn Hajar, Imam Romli. Sepakat Ibn Hajar, Imam Romli, dua imam nih. Kapan orang mengatakan ini adalah hewan kurban saya, sorot wajibah. Wa in jahila dzalik, meskipun ia tidak mengetahui hal yang demikian, walaupun terjadi kepada orang awam. Ini berat gak begitu tuh? Kan banyak orang bilang ini hewan kurban saya. Cuma di sini ada pengecualian. Qala Said Umar Al-Basri, wa yanbaghi ayyakuna mahalluhu ma lam yaksil al-ikhbar. Ini menjadi wajib dengan catatan ia tidak bermaksud untuk mengabarkan. Misalnya aneh pengen kurban sunnah, jelas. Cuma ada orang nanya, ini punya siapa? Ini kurban saya. Dia kan maksudnya apa? Mengabarkan kepada orang yang nanya. Tetap dia niatnya kurban sunnah. Kalau demikian tidak menjadi wajib. Fala ta'yin. Ini pendapat Said Umar Al-Basri yang kebanyakan dipilih oleh para ulama, walaupun al-mu'tamad yang sepakat tadi Ibn Hajar dan Imam Romli, ucapan yang demikian menjadi kurban wajib. Makanya hati-hati. Makanya yang pas gimana ucapannya? Ya bilang kalau pengen ente kurban sunnah. Yang kedua adalah dikatakan apa? Saya ini hewan kurban, ini hewan saya akan sembelih pada hari raya Idul Adha takarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada. Itu yang paling aman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bajuri Al-Mulakhis, nuridu an nadhbahaha yaumal id. Ini hewan saya akan sembelih pada hari raya Idul Adha. Itu yang paling selamat begitu. Ya. Sunnahnya juga biar bisa atau kurban sunnah. Nah, begitu. Adapun kalau misalnya penitipan butuh gak pakai sirat, ya kita sebutnya kurban sunnah aja. Ya, ini kurban sunnah buat saya. Nah, begitu. Dengan dia niat seperti itu sudah cukup. Ya, nanti nyembelih enggak ngomong lagi, yang penting orang Islam yang motong, maka dikatakan sah. Begitu. Ya. Lagi tentang pembagiannya, Bu. Ya. Artinya apakah diatur dalam satu hukum, misalnya panitia sekian, yang korban sekian, kalau kita serahkan ke satu masjid misalnya? Ya. Ya, kalau pembagian itu sesuai dengan ya, rapat kesepakatan panitia segala macam, nanti boleh panitia dilebihkan. Ya, nggak apa-apa. Karena kurban ini nggak mesti dikasih rata semuanya. Kurban kita kasih misalnya langsung paha 2 buat orang, nggak jadi masalah begitu. Iya. Nah, cuma kan kalau di masjid kan umum, yadul amanah, jadi amanat. Ya tetap ditandingkan dulu dengan nian, ya ntar buat panitia 2 kresek misalnya, buat jamaah 1, ini nggak apa-apa begitu. Iya. Jadi nggak ada aturan baku yang mesti 1 semua, nggak boleh panitia. Nggak begitu, nggak diatur begitu. Bahkan kita kasih semuanya nggak jadi masalah. Ya. Misalnya 1 kambing. Nah, ini kalau misalnya di tempat yang kita seterah gitu, kambing kita ambil, kita potong paha 1 nggak jadi masalah. Nah, cuma tadi tuh kalau panitia yadul amanah, menjadi amanah baginya. Artinya apa? Ya tadi sekedarnya aja. Lebihkan sekantong. Yang panitia ngambil 10 kantong dan sekantong. Nah, ini jangan. Itu namanya nggak amanah namanya. Iya. Kaki gitu. Iya, nggak jadi masalah. Kaki buat panitia. Nah, kadang-kadang 2 kantong lebihnya kaki panitia. Kalau 1 nggak jadi masalah begitu. Ya. Ayo lagi. 6. Gimana? Kalau hewan korban itu udah lebih di 3 hari katanya nggak boleh ya kita simpen. Oh, ditaruh kulkas gitu. Oh, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Lebih dari hari tasyrik nggak apa-apa. Sampai bulan Ramadan misalnya ya. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Iya. Itu ada dalilnya, nggak yudakhar, disimpan sampai lebih hari tasyrik nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah buat hajatan. Iya. Kalau kambing dikebiri boleh nggak tuh? Boleh. Iya. Nah, kambing dikebiri yang kelenengannya dipotong nggak apa-apa.
biasanya terganti dengan gemuknya kambing, nafsu makan. Iya. Yang kedua ilahnya li'annal apa namanya itu kelendangannya itu tuh ya. Itu la yugsad lil akal, nggak dituju buat dimakan. Terbedo bahasa kita aja. Kalau orang-orang Arab nggak dimakan tuh ya. La yugsad lil akal itu ilahnya. Walaupun orang kita pada makan ya. Ada khasiatnya gitu. Direbus. Ada khasiatnya enggak? Wallahu alam ya. Iya, terganti. Karena udah nggak mikirin kawin lagi dia. Makan yang dipikirin ya. Jadi gemuk. Iya betul, boleh. Kebiri boleh, nggak jadi masalah. Iya. Yang tanduknya hilang nggak jadi masalah. Iya. Dengan catatan tidak mencongkel bagian daging dari kepalanya. Kalau misalnya copot tanduknya, tapi sampai mencongkel bagian kepala, dagingnya itu, ini lora, nggak boleh. Tapi kalau patah aja nggak jadi masalah. Nah, kemudian yang nggak boleh juga al-maqtu'atuz zanab, yang buntutnya putus. Nah, ini nggak boleh, ya. Kedua yang nggak boleh juga al-maqtu'atul udhun, yang kupingnya terputus, walaupun hanya sebagian. Ada robek, bukan robek, putus, ya sebelah. Kalau robek aja tapi masih gelantulan nggak apa-apa. Soek doang, bahasa kita soek gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak apa-apa tuh Bu ya, simpen Bu ya. Ya, jangan dihabisin buru-buru, bahaya juga ntar. Tahun juga boleh. Nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.